lagi dengan saya Yeremia Marpun dan rekan saya Giovanni. Apa kabar Gio? Puji Tuhan, baik. Kamu Gimana? Kabar baik. Nah, kali ini kita akan membahas seputar tentang keadilan. Mau tahu gimana pembahasannya? penasaran banget nih aku, kira-kira apa sih yang bakalan diulik tentang keadilan? Soalnya kayaknya seru gitu. Kayaknya udah gak sabar lagi nih. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya ya, Gio. Oke, siap. Oke. Pembahasan kali ini memang agak sedikit berat ya, tapi santai aja, nggak usah tegang-tegang. Karena pada hari ini kita akan membahas suatu hal yang seru dan mendapatkan ilmu baru seputar tentang keadilan. Jadi, tema kita pada hari ini tuh tentang bekerja sama dalam mengusahakan keadilan. Teman-teman penasaran nggak nih, apalagi Gio? Kalau aku ya, wah, pastinya penasaran dong, apalagi melihat pembahasan ini ya cukup berat tapi saya penasaran banget sih tentang topik apa sih yang menarik tentang keadilan. Oke, baik, aku mau tanya-tanya ini ke teman-teman. Tahu nggak sih apa contoh atau kasus keadilan yang terjadi di Indonesia? Kalau menurut Gio? Sebenarnya kasus tentang keadilan di Indonesia itu banyak ya. Tapi yang menurut aku menarik sampai sekarang itu kasus tentang Ahok. Oh iya, Gitu. Mungkin kebanyakan teman-teman juga tahu tentang Ahok yang dipenjara selama berapa tahun aku lupa, itu terkait dengan kasus dibilangnya sih penistaan agama. Dan menurut aku itu kayak kurang adil aja ya, karena menurut aku emang nggak ada masuk menjerumuskan Ahok itu mau penistaan agama antara agama lain dan agama Katolik kayak gitu. Wah, bener banget nih contoh yang diceritakan, diucapkan oleh Gio. Keren juga sih bisa tahu Gio seputar tentang kasus keadilan yang ada di Indonesia. Iya, itu gitu. Oke, nah kalau penyelesaian seputar mengenai kasus keadilan, apakah sudah terselesaikan? Sejauh ini dari banyaknya kasus yang ada, mungkin beberapa sudah ada yang terselesaikan, tapi juga ada yang sampai saat ini tuh belum terselesaikan sama sekali, dan malah entah hilang banyak gitu saja. Sayang banget keadilan yang ada di Indonesia itu masih banyak yang belum terungkap gitu. Ya bener banget, kasusnya itu sudah selesai, memang sangat bagus ya udah selesai, tapi masih ada yang belum terselesaikan, sampai kasihan banget yang belum mendapatkan bantuan, belum mendapatkan hak keadilannya. Ya, bener banget, kasihan sama orang-orang yang terkait. Teman-teman tahu nggak? Teman-teman bisa loh ambil bagian untuk membantu orang yang membutuhkan keadilan. Gimana tuh caranya? Nah, aku kasih tahu ya. Jadi kita itu bisa loh ikut ambil bagian, misalnya itu dengan membuat petisi di media sosial mengenai mengusahakan keadilan. Gitu. Banyak juga ya ternyata. Aku kira malah gak bisa gitu bantu orang dan hanya bisa diam dan tidak melakukan apa-apa, karena kebanyakan yang sering terjadi kan emang begitu. Oh, tentu tidak. Jadi kita itu bisa ambil bagian, bahkan kita itu bisa jadikan hal itu sebagai dari pengalaman hidup kita, untuk kita itu lebih berani, peduli mengenai keadilan yang terjadi pada saat ini, yang lagi marak-maraknya di negara Indonesia ini. Oke, paham. Oh ya, terkait dengan keadilan nih, gereja pernah ada membahas tentang bekerja sama dengan mengusahakan keadilan gitu nggak sih? Ya benar-benar ada itu, pertanyaanmu tuh bagus sekali. Jadi tuh gereja itu ada membahas mengenai seputar tentang keadilan. Bagaimana sih itu penjelasannya mengenai keadilan dari pandangan gereja sendiri? Nah, kalau dari gereja itu ada namanya tentang ajaran sosial gereja yang biasanya itu disingkat dengan ASG. Jadi ASG itu dokumen yang namanya Convention Ex Universo yang membahas tentang mengusahakan keadilan, atau bisa kita mengusahakan keadilan untuk orang-orang yang terpinggirkan. Mau tahu gimana penjelasannya? Mau tahu banget lah aku, kayak menambah ilmu gitu lah. Oke, jadi dokumen itu menjelaskan bahwa di dalam artikel 5 itu tertulis, sementara itu kami dengan jeritan mereka
yang menderita akibat kekerasan serta ditindas oleh sistem-sistem dan struktur-struktur yang tidak adil. Artinya, kesadaran akan panggilan gereja itu untuk hadir di tengah dunia dengan menyiarakan warta gembira kepada kaum miskin, kebebasan kaum tertindas, dan kegembiraan kepada mereka yang berduka cita beserta konsekuensinya dalam kehidupan sosial. Wah, jadi bahwa keadilan itu terjadi karena mereka yang tertindas dan dilanda akibat kekerasan serta tidak dapat keadilan, gitu ya? Iya, benar banget. Jadi dalam artikel 35 itu ada juga beberapa artikel yang membahas seputar mengenai keadilan, di mana itu terdapat dalam artikel 42 dan 62. Jadi penjelasan itu di mana situasi dunia yang sekarang itu ditinjau dalam terang iman, memanggil kita itu kembali kepada inti hakikat amanat Kristiani dan menciptakan di hati kita itu kesadaran mendalam akan maknanya yang sesungguhnya dan tuntutan-tuntutan yang mendesak. Misi mewartakan Injil sekarang itu menghendaki agar kita membaktikan diri bagi pembebasan manusia. Artinya, amanat Kristus tentang kasih dan keadilan tidak menunjukkan daya gunanya melalui tindakan demi keadilan di dunia. Amanat itu hanya akan sulit sekali dapat dipercaya oleh orang-orang zaman sekarang. Bagaimana sih mutu kehidupan untuk mengusahakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi tuh ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita tuh harus bekerja sama dalam mengusahakan keadilan loh. Dan rasa perjuangan itu bisa kita dapatkan dimanapun, karena kita bisa membantu orang-orang yang sangat benar-benar membutuhkan kita untuk kita terapkan, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita begitu ya, contoh tindakan dan dalam bekerja sama dalam mengusahakan keadilan dan pengalaman. Oke, pas banget nih. Aku juga mau cerita sedikit sih tentang pengalaman aku. Wah, kira-kira gimana tuh pengalamannya? Boleh cerita dong sedikit. Ini tapi singkat aja ya, Iya, soalnya apa-apa. aku udah terlalu lupa terkait dengan keadilan dulu. Jadi waktu di asrama, ya namanya asrama jadi banyak dari daerah-daerah gitu kan. Adalah satu temanku itu dari Papua, ya wajar lah ya, orang Papua kulitan hitam dan tahu gimana kalau anak asrama itu kan nggak semua anak asrama itu baik gitu ya. Jadi waktu itu kita ada acara, kita pergi camping atau apa ya, aku lupa. Itu kita naik bus. Ya namanya anak asrama dengan ya egonya masing-masing. Jadi waktu itu si namanya Magda. Nah, Magda ini anak Papua. Dia tuh ya biasa, bukan terkucilkan, tapi emang banyak yang nggak suka sama dia karena dibilang bau lah atau apa gitu. Terus pada saat itu di perjalanan tuh ada apa sih, anak asrama tuh yang emang jahil juga. Tuh bilanglah ke dia, gak usah duduk di sini katanya. Kau kan hitam, kayak malah ejek-ejekan kayak. Ya aku merasa kita tuh satu atap gitu, kenapa kita nggak bisa damai gitu kan? Terus kayak pokoknya mereka di situ cekcok, tapi si Magda ini diem aja, tapi teman-temannya mau beli dia. Ya aku sebagai orang yang kayak kasihan, merasa kasihan juga karena kita satu asrama. Cuma emang karena banyak anak asrama yang lain, mereka tuh kayak nggak peduli sama Magda ini. Terus yang satu juga malah ngebully. Jadi aku kayak yaudah, dengan kesadaran diri yang aku punya, aku ngebantu si Magda buat yang ngebela si Magda, karena emang apa sih yang ngebedain Magda dengan teman-teman yang lain? Cuma karena hal ini, terus kamu juga malah ngejek, ngebully dia. Terus aku di situ ya menegaskan buat gini-gini sama Magda. Terus akhirnya ya mau gak mau mereka juga aku ambil ke suster, karena menurut aku ini udah keterlaluan banget. Karena ya kenapa sih anak asrama bisa seperti itu? Karena kita didikannya satu sama dengan suster, kita satu atap, sering ketemu, tapi masih ada ketidakadilannya seperti itu. Jadi ya aku di situ ngomong panjang kali lebar buat mereka berdua. Si Magdanya juga ya tahu, dan Magda tuh orangnya ya udah kayak mau diejek ya udah gitu loh. Tapi si pengejek ini ya tahu lah keras kepala. Jadi aku ya mau nggak mau, karena keras kepala ya aku ngambil ke suster. Jadi suster yang gimana ya, membantu aku buat menyelesaikan masalah itu. Wah, benar-benar ya, pengalaman Gio dalam mengusahakan keadilan itu benar-benar sangat luar biasa ya. Dia tuh menjadi gimana ya, dia menjadi pemimpin, jadi tonggak dalam untuk mengusahakan keadilan di kehidupan asrama.
Jadi benar banget apa yang dilakukan Gio untuk mengusahakan, untuk bekerja sama dalam menjunjung tinggi keadilan. Nah, benar banget. Mungkin aku kasih sedikit penjelasan ya tentang pengalaman itu, bahwa kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Dari dokumen itu sudah aku ceritakan tadi, bahwa kita itu perlu membantu orang-orang dalam memperjuangkan keadilan, seperti pengalaman Gio tadi, teman-teman yang terucilkan, dibully, Gio memperjuangkan walaupun dia sendiri tapi dia berani untuk mengusahakan keadilan. Dari keadilan, dari cerita tadi yang benar-benar sangat membuat kita itu semakin yakin untuk menolong orang-orang di sekitar kita melalui tindakan konkret yang kita lakukan. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk penjelasannya Mbak Irin. Aku jadi tahu seputar mengatasi dari pengalaman yang ada gitu. Iya, di sini kita sama-sama belajar. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Di sini kita tahu bagaimana sih cara memperjuangkan keadilan melalui tindakan-tindakan kita membantu orang-orang miskin yang terjadi, sehingga kita dapat bekerja sama dalam mengusahakan keadilan pada saat ini. Baik, puji Tuhan ya bisa belajar tentang bekerja sama dalam mengusahakan keadilan, itu menambah ilmu kita untuk ternyata begini ya mengusahakan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, tadi aku tuh udah bahas tentang memperjuangkan keadilan dalam kemiskinan, bahkan memperjuangkan keadilan seperti contoh dan pengalaman dari Gio memperjuangkan keadilan di lingkungan asrama. Dan kayaknya nih waktunya kita untuk berpisah deh. Masa cuma sampai sini sih, padahal masih banyak pembahasan dan teman-teman juga pengen tahu lagi kan, pengen tahu lagi yang lebih banyak bro. Wah, sudah dulu deh, nanti mungkin kapan-kapan kita akan bahas topik lain lagi yang lebih seru. Maka dari itu ditunggu ya konten-konten selanjutnya. Oke baik, terima kasih untuk penjelasannya. Iya, sama-sama Gio. Terima kasih juga yang sudah mau mendengari pembahasan kita pada hari ini. Oke siap, baik. Baik teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini mengenai bekerja sama dalam mengusahakan keadilan. Semoga apa yang tadi disampaikan pada konten kali ini bisa memberikan kita pengetahuan untuk teman-teman yang mendengarkannya. Sampai jumpa semua. Dadah!